Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dalam mata kuliah Operasi dan Proses Remediasi untuk program Magister Departemen Teknik Lingkungan, Fakultas Teknik Sipil, Perencanaan dan Kebumian, Institut Teknologi 10 November. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi mengenai berbagai klasifikasi teknik remediasi dan juga berbagai jenis teknik remediasi yang dapat digunakan untuk remediasi lingkungan tercemar. Mudah-mudahan video ini dapat memberikan tambahan pengetahuan, dapat memudahkan pemahaman mengenai teknik remediasi lingkungan, dan juga semoga bermanfaat. Apa perbedaan antara treatment dan remediation? Treatment biasanya diterjemahkan sebagai pengolahan dan remediation diterjemahkan sebagai pemulihan. Treatment atau pengolahan itu adalah teknologi yang diaplikasikan untuk medium tertentu seperti misalnya air, tanah, atau udara yang bertujuan untuk meremoval atau menghilangkan pencemar dengan melalui proses pemisahan atau proses destruksi atau penghancuran. Sedangkan remediation atau pemulihan adalah suatu proses pembersihan lingkungan atau sistem lingkungan seperti misalnya wetland atau lingkungan atau ekosistem pantai misalnya ya, dari kondisi tercemar. Jadi yang pada mulanya bersih kemudian mengalami pencemaran dikembalikan kepada kondisi semula dengan melalui proses remediation atau pemulihan tersebut. Teknik remediasi yang digunakan dapat diklasifikasikan berdasarkan yang pertama adalah berdasarkan jenis sumber atau penyebab dari pencemaran. Yang kedua, berdasarkan jenis media yang tercemar. Dan yang ketiga adalah jenis aplikasi atau penggunaannya di lapangan. Kemudian yang keempat adalah jenis teknologi yang digunakan. Dan yang kelima, jenis kontaminan atau pencemar yang menyebabkan pencemaran lingkungan. Dengan klasifikasi ini akan lebih memudahkan kita dalam menentukan teknik remediasi yang sesuai untuk meremediasi lingkungan tercemar. Jenis sumber pencemaran dapat diklasifikasikan menjadi yang pertama adalah yang dihasilkan atau disebabkan oleh aktivitas manusia atau sering disebut dengan sumber antropologi. Baik aktivitas yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Dan sumber pencemar dapat berupa sumber bergerak maupun sumber tidak bergerak. Sumber bergerak misalnya kegiatan transportasi dan sumber tidak bergerak misalnya pembuangan limbah industri, pertanian, peternakan, maupun aktivitas penambangan dan juga TPA atau landfill, dan masih banyak lagi kegiatan manusia lain yang menghasilkan atau menyebabkan terjadinya pencemaran. Sedangkan yang kedua adalah sumber alami, yaitu sumber pencemar yang berasal dari proses alamiah tanpa adanya campur tangan manusia. Seperti misalnya aktivitas gunung berapi, kebakaran hutan, badai debu, dan sebagainya. Klasifikasi sumber pencemar seringkali juga didefinisikan atau diartikan sebagai sumber pencemar yang berupa point source dan sumber pencemar yang berupa non-point source. Di mana yang dimaksud dengan sumber pencemar point source adalah sumber pencemar yang berasal dari satu sumber atau satu tempat dan mudah untuk diidentifikasi. Sedangkan sumber pencemar non-point source adalah sumber yang berasal dari pencemaran yang sumbernya tidak spesifik
sehingga sulit untuk diidentifikasi maupun diketahui asalnya dari mana. Pencemaran ini bisa berasal dari banyak tempat yang tidak tampak titiknya atau titik pencemarannya secara jelas. Dapat kita lihat dalam ilustrasi gambar di layar ini, di mana kalau yang disebut dengan sumber point source kelihatan outfall-nya atau outlet pembuangannya, baik untuk media cair maupun media udara dan juga mungkin media padat. Namun kalau untuk sumber pencemar yang masuk dalam kategori non-point source, kita tidak bisa melihat mana titik pembuangannya. Dan pencemarannya terlihat merata di sepanjang sungai seperti ilustrasi gambar tersebut. Yang kedua adalah pemilihan teknik remediasi berdasarkan jenis media yang terkontaminasi, di mana media terkontaminasi ini dapat diklasifikasikan menjadi 3, yaitu media air, media udara, dan media tanah. Berikutnya adalah pemilihan teknik remediasi dapat didasarkan pada jenis aplikasi teknik remediasi itu di lapangan. Jenis aplikasi di lapangan bisa dibedakan menjadi 2, yaitu in situ dan ex situ. Untuk aplikasi in situ, pengolahan atau remediasi dilakukan di lokasi di mana pencemaran itu terjadi. Sedangkan aplikasi ex situ adalah pengolahan atau remediasi yang dilakukan di lokasi di luar lokasi yang terkontaminasi. Jadi media yang terkontaminasi dibawa keluar ke lokasi yang aman, kemudian dilakukan remediasi di lokasi tersebut. Untuk kemudian nantinya setelah remediasi selesai dilakukan, maka media itu dapat dikembalikan lagi ke lokasi asalnya.